Anak-anak kelas 12 semua, selamat siang, Om Swastiastu. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran. Nah, sebelum Pak mulai untuk pembelajaran kali ini, ada beberapa hal yang perlu Pak sampaikan. Beberapa waktu yang lalu Pak juga sudah cek dari total kelas 12, baru sekitar 230-an yang ikut ulangan harian. Mungkin kendalanya nggak ngirim tugas atau gimana. Sama seperti dulu Pak sampaikan, Pak tidak akan mempermasalahkan mau kamu ngirim, mau kamu enggak juga enggak ada masalah. Dari yang sudah ikut ulangan harian juga Pak Dace, ada yang nilainya bagus, ada yang nilainya kurang maksimal, kemudian ada juga yang jawabnya ngawur dan lain sebagainya. Itu Pak tidak jadikan masalah ya, pokoknya berapa datanya segitu aja. Pak tidak akan mempermasalahkan mau kamu buat, mau kamu enggak, itu terserah. Kan sudah dewasa juga, jadi biar enggak terus Pak ingatin, dari kelas 10 anak-anak buat tugasnya, ada tugas, ada PR, tolong dikumpul. Nah, jangan terus seperti itu, pokoknya terserah. Kalau mau ikut silahkan, mau enggak juga enggak ada masalah. Mau ngirim PR juga enggak ada masalah, ya, pokoknya kalian sudah dewasa. Termasuk meeting, guru-guru juga tidak akan mempermasalahkan, mau kamu ikut silahkan, mau juga enggak ada masalah. Endingnya terakhir adalah itu kamu yang akan menikmati hasilnya. Ya. Kemudian perlu juga Pak sampaikan, ini sebelum Pak lanjut ke materi, mungkin ya bisa dikatakan sebuah pengumuman atau barangkali informasi. Anak-anak, beberapa waktu yang lalu Pak sudah umumkan ada surat edaran yang memperbolehkan anak-anak untuk praktik. Segala persiapan sudah disiapkan, kemudian memperhatikan situasi kita seperti sekarang, ada lagi edaran bahwasanya anak-anak tetap belajar di rumah. Nah, sambil menunggu, ada beberapa video dari guru-guru yang akan diberikan praktek, sudah divideokan dengan harapan anak-anak ada sedikit bayangan, itu bisa ditonton atau di-sip dulu, nanti mudah-mudahan segera bisa praktik, sehingga anak-anak ada bayangan. Itu untuk praktek. Yang berikutnya, beberapa waktu yang lalu, barangkali sebelum Galungan dan Kuningan, ada sebuah kegiatan yaitu masalah simulasi ujian nasional. Nah, kebetulan anak-anak di ujian tahun 2021, kalau nggak ada perubahan, ya Pak Kan selaku Ketua Panitia Ujian nanti di tahun 2021 sudah juga diberikan pelatihan, diberikan simulasi. Ada beberapa yang perlu Pak sampaikan. Tahun 2021 itu tidak ada ujian nasional, kemarin juga Pak sudah umumkan, tetapi diganti dengan namanya adalah AKM dan SK. AKM, SK. AKM itu asesmen kompetensi mandiri dan survei karakter. Kalau pertanyaannya adalah apakah lebih sulit AKM atau UN-nya dari simulasi yang kemarin, Pak rasa lebih sulit AKM-nya. Ketika simulasi kemarin, itu Pak tidak berperan sebagai guru, tetapi berperan sebagai siswa. Jadi Pak dianggap siswa kemarin, dikasih pertanyaan seperti ini, nanti siswanya akan ujian. Nah, kalau Pak ngecek, itu lebih sulit AKM daripada ujiannya. Karena tipe soalnya juga berbeda. Kalau barangkali anak-anak terbiasa dengan dua soal. Soal objektif kan, objektif A, B, C, D, E, kan itu jawabnya. Ada juga soal esai, kita jawab. Nah, di sana soalnya sangat bervariasi, ada soal menjodohkan, ada soalnya benar salah, true false kayak di listen itu, ada juga multi choice. Satu soal itu jawaban boleh jawab lebih dari satu. Misalnya nomor 16, jawabnya adalah A, B, C, D, E. Kan itu kamu boleh jawab A, B, C, D, centang 4 boleh. Itu namanya multi choice. Kalau kita biasanya pakai ABC itu multiple choice. Itu ada juga fill the blank, ada dikasih soal-soal, ada pernyataan di situ,
ada langsung soalnya. Nah, itu anak-anak sebagai gambaran apa namanya untuk persiapan anak-anak ujian. Pak sudah katakan kemarin, dalam situasi apapun, siap tidak siap, anak-anak nanti akan dapat ujian dan setengkara itu bisa berjalan lancar. Tolong disiapkan. Kalau tidak bisa live seperti sekarang, mungkin kalau ada dapat WiFi dan sebagainya, simpanlah video itu, tonton sekali-sekali. Jangan habis waktunya tidak digunakan untuk belajar sama sekali. Yang rugi siapa? Ya kamu gitu. Ya, kalau Pak ya udah jadwal ngajar yang ngajar, habis itu selesai gitu. Kemudian berikutnya kapan? Nah, itu kemarin sudah dikasih pengarahan, sudah dikasih anggaplah bocoran awal. Itu akan dilaksanakan sekitar Februari dan Maret. Nah, kan udah dekat, sekarang udah mau Oktober, November, Desember, habis itu Februari, Maret, anak-anak sudah ujian. Ya, itu untuk di persiapan anak-anak. Nah, untuk ujian praktek, kurang lebih kayak di video itu sedikit ada bayangan, kurang lebih seperti itu. Nanti mudah-mudahan kalau cepat bisa tatap muka, kita akan praktek, tapi kalau belum ya risikonya juga besar, kita nggak berani ambil risiko, barangkali kalau sudah diizinkan nanti kita pasti langsung praktekkan. Ya, itu semoga bisa anak-anak pahami. Inti dari yang ingin Pak sampaikan adalah satu, tolong ingat apa namanya tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, tolong di-prepare untuk ke depan anak-anak tahun depan kita sudah akan ujian. Nah, Pak ke materi anak-anak di bab 2 ini kita akan bahas tentang hukum dan apa namanya pelanggaran hukum, kemudian semua-semua yang berkaitan dengan hukum. Nah, sama seperti di bab 1, nanti di bab 2 juga akan Pak berikan beberapa lesson yang bisa anak-anak kerjakan ya. Settingnya sama, lesson 1 nggak nyetor PR, lesson 2 nggak bisa diikutin, lesson 3 nggak bisa diikutin, sampai ulangan harian pun nggak bisa diikuti. Ya, Pak, kalau terjadi seperti itu gimana Pak? Saya nggak ikut semua Pak, dari lesson 1 sampai ulangan dan lain sebagainya dapat 0 Pak. Apakah nanti raport saya 0? Saya lihat dulu UTS-nya nanti gimana. 0 juga. Oke, ulangan umumnya gimana? 0 juga. Ya udah Kang Win 77. Saya kasih KKM aja. Ya, Kang Wang predikatnya JC. Itu. Kalau orang tua atau besok kampus membaca raport KKM berapa? 77. Siswanya dapat berapa? 77. Dia sudah bisa menyimpulkan nilai benideh gitu. Atau bahasa Indonesianya nilai kasihan. Itu. Ya, makanya tadi Pak udah sampaikan, mau kamu ikut, mau kamu enggak, mau kamu buat PR, mau enggak, Pak Mas, enggak ada masalah. Seneng-seneng aja gitu. Ya. Nah, itu anak-anak Pak ke materi. Kita akan bahas sedikit tentang hukum sebelum ke pelanggaran, termasuk lembaga-lembaga hukumnya. Pak ingetin sedikit, hukum yang paling sering dibahas itu ada 2. Dari pengertian dulu, hukum seperangkat aturan kan itu. Nah, kemudian hukum yang paling sering dibahas adalah ada 2, hukum pidana dan hukum perdata. Sebelum Pak bahas, pada pertanyaan untuk 3 orang, silahkan tunjuk tangannya. Begitu mendengar, membaca kata hukum, apa yang Anda pikirkan? Nah, mungkin 3 orang, silahkan tunjuk tangan. Pak kasih kesempatan memberikan pendapatnya. Silahkan. Oke, pertama silahkan unmute Yulia Stuti, silahkan. Sudah, Pak. Sudah. Mengenai kata hukum ya, Pak ya? Ya, Yulia Stuti Apinam ya? Ya, AP6, AP7. Iya, sudah ingat. Mengenai hukum yang saya sedikit ketahui, yaitu suatu larangan
yang dibuat oleh pemerintahan oleh pemerintahan atau di suatu negara yang berkuasa itu yang memiliki sifat melarang, Mm-mm. memaksa, dan melindungi. Melarang, melindungi, dan memaksa. Jadi itu ya yang dipikirkan begitu dengar kata hukum. Oke, terima kasih Yuli. Sama-sama. Oke, lagi dua, silahkan. Ada lagi Mela Manika Surya Dewi, 12 sampai 5, silahkan. Dengaran Pak? Dengaran udah masuk. Menurut saya kalau mendengar kata hukum itu adalah aturan yang mengikat dan memaksa untuk setiap orang ataupun siapapun yang di bawah hukum itu untuk mengikuti aturan yang dibuat. Memaksa, mengikat, gitu ya. Apalagi? Harus menaati semua yang tercantum dalam hukum tersebut. Harus ditaati. Oke, terima kasih Mela. Loli, 12 sampai 10, silahkan. Kalau mendengar kata hukum, yang pertama saya pikirkan yaitu politik. Dari kata politik itu saya akan terpikirkan mengenai peraturan. Peraturan tersebut akan mengikat ataupun menentukan benar atau salahnya suatu tindakan. Oke, menentukan benar atau salahnya suatu tindakan. Terima kasih Loli. Nah, dari apa yang disampaikan oleh teman-temannya, barangkali ada juga yang kepikiran, ada hukum itu dibuat untuk dilanggar. Kadang saya sering melihat, sering mendengar, menonton, banyak hukum dipermainkan, banyak hukum yang kadang tidak berpihak sama rakyat kecil, tapi tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas, kan gitu. Nah, kalau ada yang punya pemikiran seperti itu, Pak sering mengatakan yang salah bukan hukum, tapi oknum penegak hukum. Ingat, kalau besok anak-anak menemukan ada seperti kemarin ada ketidakadilan, kemudian dia mencuri dihukum 1 tahun, kemudian dia korupsi 6 bulan, kan tidak adil Pak. Nah, Anda jangan langsung menghakimi, sekarang sudah dewasa, sudah agak terbuka pikirnya. Kalau Anda langsung mengatakan bahwa hukumnya yang salah, hukumnya tidak beres, nah itu terlalu dangkal. Ya, yang salah itu adalah penegak hukumnya. Atau Pak kasih contoh yang sering Pak katakan, setiap kitab suci pasti mengajarkan kebaikan. Kitab suci misalnya agama Hindu mengajarkan kebaikan. Tiba-tiba ada seorang yang beragama Hindu melakukan perbuatan tidak baik, misalnya mencuri dan lain sebagainya. Kamu lantas menyimpulkan kitab suci agama Hindu tidak baik. Kan nggak sesederhana itu kan? Hukum dibuat untuk mengatur. Ada yang memberikan hukuman, ternyata harusnya yang mencuri singkong itu dihukum bebas, ternyata dia dipenjara. Ada yang korupsi harusnya 10 tahun, diponis 1 tahun. Kamu langsung menyimpulkan hukumnya jelek. Nah, sama seperti tadi, semua kitab suci mengajarkan yang baik, misalnya kitab suci agama Hindu, terus ada yang beragama Hindu, dia mencuri, kamu langsung bilang kitab suci agama Hindu itu tidak baik, nggak sesederhana itu. Nah, di dalam hukum anak-anak ada sebuah ungkapan, ini dalam bahasa Latin ya, inde datae leges bifortium omnia posset gitu. Hukum dibuat agar orang yang kuat punya kekuasaan yang terbatas. Atau awalnya dibuat hukum itu adalah membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang, agar penguasa itu tidak sewenang-wenang. Makanya ada istilah inde datae leges bifortium omnia posset. Artinya hukum dibuat agar orang yang kuat punya kekuasaan yang terbatas atau membatasi kekuasaan si penguasa. Ya, ini anak-anak awalnya orang buat hukum, kemudian ini lex nemini operatum indicum nemini facit injuriam.
hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Itu ya. Jadi ada ungkapan lex nemini operatum indicum, nemini facit injuriam. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Jadi sangat keliru kalau besok Anda menemukan sebuah kasus, kemudian ada ketidakadilan, kamu bilang hukum tidak adil, itu salah. Penegak hukumnya, oknumnya. Nah, seperti tadi, ada yang beragama Hindu melakukan perbuatan yang salah, kamu langsung memvonis kitab sucinya rusak, nggak sesederhana itu. Ya, paham ya? Nah, kemudian terakhir, itu tadi ada ungkapan. Nah, Pak bahas dulu hukum. Hukum dari bahasa Latin, katanya adalah rehtum. Rehtum itu artinya bimbingan, tuntunan, atau perintah. Jadi, hukum dalam bahasa Latin itu rehtum. Ingat istilah hukum itu rehtum. Negara hukum, restat. Gitu. Yang artinya adalah bimbingan atau tuntunan atau perintah. Hukum juga dikenal dengan istilah ius. Ius itu berarti lubre atau mengatur, meminta. Justicio artinya keadilan. Ya, itu anak-anak pengertian hukum. Hukum dari bahasa Latin rehtum artinya bimbingan, tuntunan atau perintah. Kan sudah paham ya? Jadi sekali lagi anak-anak, ini Pak ulang yang di awal tadi. Nah, pertama hukum. Ingat, hukum dibuat agar orang yang kuat punya kekuasaan terbatas. Berikutnya, hukum tidak pernah memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan pada siapapun. Bukan hukumnya, tapi penegak hukumnya. Itu ya. Kemudian, pengertian hukum sudah dari bahasa Latin rehtum. Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah suatu peraturan ataupun adat yang dianggap mengikat secara resmi sebab dikukuhkan pemerintah atau penguasa. Ada juga mengartikan hukum sebagai undang-undang, peraturan, dan semacamnya, sifatnya mengatur pergaulan di dalam masyarakat. Hukum secara sederhana, ada juga mengartikan sekumpulan peraturan yang berisi larangan dan perintah dilengkapi dengan sanksi bagi yang melanggar. Ingat yang paling bawah. Besok, hukum itu apa? Anda bisa katakan hukum adalah sekumpulan peraturan berisi larangan dan perintah dilengkapi dengan sanksi. Jangan jauh-jauh, di sekolah ada nggak hukum? Ada. Di mana saya nyari? Baca buku siswanya. Ada larangan, ada perintah, ada sanksi. Betul nggak yang saya katakan? Lihat buku sakunya. Siswa dilarang terlambat. Di bawahnya ada. Kalau terlambat, poinnya segini. Siswa harus menggunakan, hari Senin harus menggunakan putih hitam. Itu kan perintah. Jika tidak, dia kena sidak. Nah, itu hukum anak-anak. Sekumpulan peraturan, ada larangan, ada perintah, dilengkapi dengan sanksi. Makanya anak-anak, bedanya kalau sudah ada hukum, begitu dikasih perintah, orang akan takut mendapatkan sanksi. Misalnya, kalau tidak masuk selama 3 kali, itu misalnya situasi normal, orang tuanya dipanggil, nggak ada berani siswanya. Itu ya. Berikutnya, ini tolong diingat sifat hukum. Sifat hukum itu 2, mengatur dan memaksa. Mengatur karena memuat peraturan, ada perintah, ada larangan. Bersifat memaksa artinya memaksa semua anggota untuk mematuhi. Apabila dia melanggar, dia akan menerima sanksi. Contoh hukum di sekolah.
Siswa sudah berada di sekolah jam 12.55. Nah, itu perintah apa larangan? Perintah. Siswa sudah berada di sekolah jam 12.55. Kemudian, memaksa iya. Mau kamu datang dari Payangan, mau kamu datang dari Tegalalang, mau kamu datang dari Ubud, dari Gianyar. Pokoknya jam 12.55 sudah di sekolah. Mau kamu jauh, mau kamu dekat, itu artinya memaksa. Ya, terus kalau lewat gimana? Ada sanksi. Itu konsep sederhananya. Sifat hukum 2, mengatur dan memaksa. Nah, jangan sampai salah nanti. Berikutnya sekarang Pak ke hukum pidana. Nah, sebenarnya ini udah pernah dibahas, kayaknya kelas 12, cuman Pak ingetin barangkali lama nggak baca buku, entah kemana ilmu-ilmu yang sudah diajarkan itu menguap. Ya, hukum pidana, hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Kemudian tindak pidana secara sederhana dipahami sebagai kegiatan melawan ketentuan yang dibuat negara. Kuncinya gini, hukum pidana itu masyarakat ngelawan negara. Itu kuncinya. Biar kamu ingat. Hukum pidana masyarakat ngelawan negara. Apa yang dilawan? Ketentuan. Ya. Kemudian di dalam hukum pidana itu ada namanya pelanggaran. Apa itu pelanggaran? Pelanggaran adalah perbuatan pidana ringan, hukumannya berupa denda atau kurungan. Kemudian pelanggaran dan kejahatan diancam dengan hukuman. Kemudian besok tanya, apa itu hukuman? Hukuman adalah penderitaan atau siksaan bagi yang melakukan pelanggaran. Hukuman, apa itu hukuman? Hukuman adalah siksaan atau penderitaan bagi yang melakukan pelanggaran. Misalnya, harusnya jam 12.55 selesai sekolah, datang jam 13 atau jam 13.10. Dikasih dia hukuman, bersihkan WC. Kan siksaan itu. Siksaan bagi yang melakukan pelanggaran. Itulah namanya hukuman. Harusnya buat PR, ternyata dia nggak buat. Udah, Pak kasih bonus. Apa? Buat nih rangkap 4. Itu kan siksaan. Penderitaan bagi yang melakukan pelanggaran. Itu namanya hukuman. Berikutnya, hukum pidana. Semua perbuatan pidana diatur dalam buku 3. Semua perbuatan pidana diatur dalam buku 3. Ada buku 1, buku 2, buku 3. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi di masyarakat KUHP itu diplesetkan, anak-anak. Ini sudah Pak tulis. Ada yang mengatakan hukum di Indonesia itu berlaku KUHP, kurang uang, hukum penjara, kasih uang, habis perkara. Ada yang memplesetkan seperti itu. Tapi yang benar KUHP-nya ya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi masyarakat kita sangat pintar, dia memplesetkan, enggak, di Indonesia itu berlaku KUHP. Apa KUHP? Kurang uang, hukum penjara, kalau kasih uang, habis perkara, bebas gitu. Ya. Berikutnya, ini hukum pidana itu ada 3 buku. Buku 1 tentang ketentuan umum, buku 2 tentang kejahatan, buku 3 tentang pelanggaran. Jadi lagi, hukum pidana itu ada 3, buku 1, buku 2, buku 3. Buku 1, ketentuan umum. Buku 2, kejahatan. Buku 3, pelanggaran. Nah, lanjut dulu. Jenis pelanggaran. Jenis pelanggaran itu ada 9. Pelanggaran keamanan bagi orang atau barang kesehatan umum, ketertiban umum, kekuasaan umum, kedudukan warga,
orang yang perlu ditolong, kesopanan, polisi, pelanggaran dalam jabatan, pelanggaran dalam pelayaran. Ada 9. Ingat, hukum pidana itu adalah yang mengatur masyarakat melawan ketentuan negara. Ya, itu hukum pidana. Lanjut dulu. Kejahatan. Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Kalau yang ringan, apa namanya? Coba siapa yang saya jawab, silakan angkat tangannya. Kalau perbuatan pidana berat, namanya kejahatan. Perbuatan pidana yang ringan, namanya apa? Yuk, tunjuk tangannya. Ayo. Ya, Yulia Stuti apa? Pelanggaran. Pelanggaran, ya, gampang sekali kan. Nah, pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan. Kalau kejahatan, perbuatan pidana yang berat. Jenis ancaman hukuman anak-anak, kamu lihat, ada berupa denda, hukum penjara, hukum mati, penyitaan barang, pencabutan hak. Ya, ancaman hukuman di Indonesia itu ada 5. Tolong diingat, nanti muncul ini di lisan nggak bisa nyawab, duh kasihan. Pak cek lisannya dapatnya 26, 35, 31, 18, bahkan ada dapatnya 3. 3 ada kalau nilai tertinggi 100, kalau nilai tertinggi 10, 0,3. Ya. Kemudian ada juga nanya, Pak, kan di lisan kalau salah itu akan ngulang, Pak. Saya padahal tidak ada yang ngulang. Kan tidak semua soal, Pak, gitu kan. Bayangkan, kasih soal 15. Setiap salah dia ngulang. 100 semua muridnya kan. Ada soal yang memang salah, Pak, suruh ngulang. Ada yang memang soal, mau kamu benar, mau salah, lanjut aja dia gitu. Ya. Berikutnya, golongan sasaran kejahatan ada 30 kayaknya. Nanti ini bisa dibaca, Pak share PowerPoint-nya, ini juga ada rekamannya, keamanan negara, wakil presiden, pokoknya ini semua yang sering muncul di TV. Ya, sekali-sekali tolong tonton berita, nggak di stasiun TV, di YouTube, baca berita, pasti tentang ini dibahas. Kejahatan umum, keterangan palsu, pemalsuan uang. Kemudian ada juga membuka rahasia, kemerdekaan, pencurian, penipuan. Kalau kamu perhatikan berita-berita di TV itu, terutama berita-berita kriminal, pasti tentang ini. Penipuan, penganiayaan, kematian, gitu ya. Ada 30, bisa dibaca lagi. Lanjut lagi sedikit. Tujuan hukum pidana ada 2. Menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana. Atau namanya adalah fungsi preventif. Ya. Jadi, tujuan hukum pidana yang pertama itu menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana. Atau itu dikenal dengan istilah fungsi preventif. Berikutnya, mendidik orang yang telah melakukan perbuatan agar kembali menjadi orang yang baik diterima oleh masyarakat. Fungsi represif. Nah, itu. Jadi ada 2 fungsi, preventif dan represif. Makanya kemarin Pak juga sudah pernah sampaikan, Pak, saya nonton di TV, ada nih melakukan kejahatan, kok ada pengacaranya, kok ada pembelanya. Ini dia preventif. Kenapa? Dia sudah salah, Pak, sudah mencuri. Ada juga pembelanya, Pak. Masa orang sudah salah dibela? Kan gitu logika kita. Ini lihat, hukum pidana tujuannya mendidik orang yang telah melakukan perbuatan agar kembali menjadi orang baik. Atau intinya, hukum percaya semua orang itu sebenarnya dia baik. Kenapa dia baik? Ya semua orang kan ciptaan Tuhan. Masa Tuhan menciptakan yang tidak baik? Kan gitu. Secara umum orang percaya bahwa semua orang siapapun termasuk penjahat, termasuk teroris,
di general langsung dulu bahwa pada dasarnya semua orang itu baik. Itu makanya sini mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang baik lagi, dapat diterima di masyarakat. Nah, ngerti kan? Fungsi represif. Kemudian objek yang pertama itu namanya hukum pidana objektif, jus ponil. Ya, jus ponil. Kemudian ada juga hukum pidana material. Perbuatan-perbuatan apa yang dihukum, siapa yang dihukum, kemudian hukumannya apa. Lagi dua saja. Hukum pidana material itu tentang pelanggaran dan kejahatan dengan syarat-syarat seseorang bisa dihukum. Hukum pidana umum dan ada juga hukum pidana khusus. Hukum pidana umum itu berlaku semua orang. Bagi kamu, bagi Pak, itu hukum pidana umum namanya. Kalau khusus itu berlaku anggota TNI, Polri, atau perkara-perkara tertentu. Nah, hukum pidana formal adalah peraturan hukum yang menentukan cara memelihara dan mempertahankan hukum. Jadi bisa dibaca lagi atau ditonton rekamannya kalau ketinggalan. Ini ada juga hukum pidana subjektif. Nah, hukum pidana subjektif itu adalah ada yang ancaman hukuman, ada pelaku tindak pidana, ada suatu perkara. Peristiwa pidana. Ini ingat, ini paling sering ditanyakan. Peristiwa pidana itu apa? Kejadian mengandung unsur perbuatan dilarang undang-undang. Sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa tersebut dikenakan hukuman. Ya, peristiwa pidana. Berarti kita sudah kenal 3. Pelanggaran, kejahatan, peristiwa pidana. Ada pelanggaran, ada kejahatan, ada peristiwa pidana. Pelanggaran tadi perbuatan pidana yang ringan. Kemudian kejahatan, perbuatan pidana yang berat. Peristiwa pidana, kejadian yang mengandung unsur perbuatan dilarang. Itu kejadian. Kemudian unsur peristiwa pidana dilihat dari 2 unsur, segi subjektif dan objektif. Jadi dibaca lagi. Syarat peristiwa pidana. Pertama, ada yang berbuat. Kemudian melanggar undang-undang. Harus ada penanggung jawab. Dan ada ancaman hukuman. Makanya kalau kamu baca hukum, barang siapa melakukan, atau gini di SIM. Kalau kamu punya SIM yang lama, di belakang itu ada barang siapa mengemudikan kendaraan tidak dapat menunjukkan surat izin dikenakan denda segini atau penjara sekian. Nah, kan ada ketentuan, ada hukumannya. Itu namanya pidana. Perbuatan pidana. Tadi peristiwa pidana. Sekarang perbuatan. Perbuatan pidana itu namanya delik. Bukan delik ya, delik. Jadi kalau besok di soalnya apa itu delik? Delik itu perbuatan pidana. Udah 4 sekarang tahu. Apa? Pelanggaran, kejahatan, peristiwa pidana, perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu istilahnya adalah delik. Kalau di soal muncul delik, itu namanya perbuatan pidana juga. Kalau perbuatan pidana adalah perbuatan yang menimbulkan peristiwa pidana. Ya. Oke, anak-anak, itu dulu yang Pak sampaikan sampai di perbuatan delik pidana. Pak punya 2 pertanyaan, barangkali ada yang mau jawab, silahkan. Pertama yang Pak tanyakan, ada seseorang mengendarai sepeda motor di jalan raya, habis itu kena razia. Nah, pertanyaan Pak adalah,
apakah yang terjadi sama sama yang mengendarai sepeda motor atau disebut apa pengendara sepeda motor yang terjaring rahasia itu? Belum ngerti? Oke. Ada seorang naik sepeda motor, habis itu bayangin kamu bawa sepeda motor, ada rahasia. Terus kamu nggak bawa SIM. Kan ditilang sama polisinya. Terus kamu itu masuk apa tadi? Pelanggaran, kejahatan, peristiwa pidana, atau perbuatan pidana. Ayo, siapa bisa tunjuk tangannya? Ya, Cynthia Dewi. Dimaksud pelanggaran, Pak. Pelanggaran, kenapa pelanggaran? Karena dia nggak bawa SIM dan sudah melanggar rambu-rambu lalu lintas dan dikenakan hukuman yang ringan. Oh, termasuk tindak pidana ringan itu ya? Bener ya? Ya, oke Cynthia. Jadi kalau kena rahasia itu termasuk pelanggaran. Ya, oke terakhir, tak ada pertanyaan. Di rumah orang tua bersaudara dua, Pak Putu dan Pak Made. Tiba-tiba dia bertengkar karena memperebutkan warisan. Apakah dia melanggar hukum pidana? Silahkan. Saya ulang, di suatu rumah ada dua orang, namanya Pak Putu dan Pak Made. Tiba-tiba Pak Putu itu bertengkar dengan Pak Made. Kakaknya bertengkar dengan adiknya, memperebutkan warisan. Apakah di sana ada unsur pidana? Ada, silahkan tunjuk tangannya. Itu terakhir. Ayo, ada yang mau berikan pendapat, silahkan, nggak apa-apa. Kita ulang. Di suatu rumah ada Pak Putu dan Pak Made, bersaudara. Tiba-tiba, karena dia memperebutkan warisan, Pak Putu dan Pak Made itu berkelahi, bertengkar. Apakah di sana ada tindakan pidana? Silahkan. Yuk, jawabnya kan ada, tidak, itu aja. Isiin karena. Yuk. Sri Wahyuni, Nimade Sri Wahyuni ini kelas AP berapa ya? Nimade Sri Wahyuni? Kelas AP 5, Pak. P5 ya. Ya, udah. Ya, menurut saya konflik yang terjadi antara Pak Made dengan Pak Putu bisa menjadi dua kemungkinan, bisa menjadi perbuatan pidana jika di antara Pak Putu atau Pak Made ada yang terluka atau bahkan sampai meninggal dunia. Ya. Tidak ada perbuatan pidana kalau mereka hanya beradu argumen saja. Ya, bagus. Sri Wahyuni, terima kasih. Kalau dia bertengkar saja, memperebutkan warisan, itu tidak ada kegiatan pidana. Yang ada itu adalah yang kita bahas minggu depan, yaitu perdata. Pribadi ngelawan pribadi itu kan? Kalau dia bertengkar sampai tadi ada yang terbunuh, sampai ada yang terluka, itu ada pidana penganiayaan kan. Nah, intinya minggu depan kita akan, di pertemuan berikutnya kita bahas hukum pidana. Pak, saya bingung Pak, kapan saya katakan itu hukum pidana, kapan itu saya katakan perdata. Pidana, orang ngelawan ketentuan negara, pidana. Perdata, orang melawan orang, itu perdata. Tidak bawa SIM, pidata apa perdata? Pidana. Karena negara mewajibkan setiap bawa sepeda motor bawa SIM. Ya kan? Melanggar, seperti tadi contohnya, megarang waris, nggak ada kan ketentuan di negara mengatur waris. Dia ngelawan orang, orang lawan orang namanya perdata, orang lawan negara namanya pidana. Mencuri, pidana apa perdata? Mencuri. Ayo, terakhir sebelum Pak Heri, mencuri siapa yang mau jawab? Ini gampangnya. Tinggal bilang pidana, perdata, itu aja. Tunjuk tangan, bilang pidana, perdata. Tapi kalau pas ngajar di kelas, ya tunjuk, kamu nggak bisa jawab, pasti kamu udah di depan sama saya. Syukurnya
kamu dari rumah ya. Nggak dapat ngukum, nggak seneng gurunya ini. Syukurnya kamu di rumah. Mau kamu lain-lain, mau kamu saya nggak tahu. Jadi kalau pas ngajar sih biasa, saya udah tunjuk. Si A, ini pidana apa perdata? Belum itu aja, harusnya pidana udah muka, gitu. Ya silakan, pencuri itu apa? Pidana apa perdata? Pidana, ya. Nah itu anak-anak, hari ini kita sudah ngingetin, sebenarnya ini sudah dibahas kayaknya, kalau nggak kelas 11 kayaknya ini. Mungkin karena kebentur training, kalau masih kingang-kingang, mungkin waktu training ini belum begitu dibahas, jadi Pak udah ingetin, kita kenal 2 hukum, pidana dan perdata. Jadi Pak udah kasih kuncinya, kita udah kenal 4. Apa? Pelanggaran, kejahatan, peristiwa pidana, perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu delik. Nanti kita bahas lagi minggu depan, karena sudah waktu sekarang. Nah, ini ada delik formal. Nah, terakhir ya. Kita bahas minggu depan lagi sedikit, sampai di perdata. Habis itu baru pelanggaran ya. Terima kasih anak-anak atas atensinya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, kalau ada kesalahan. Pak tutup pertemuan kali ini dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om.